Bab 23. Kathy merasakan rambut di tengkuknya berdiri ketika dia merasakan panas yang dipancarkan Alexander saat dia berdiri tepat di belakangnya. Kedekatan dia berdiri di dekatnya yang membuatnya gugup. Ya. Dia menjawab tidak yakin apa yang ingin dia bicarakan. Dia merasa bersalah karena tertangkap basah bersama Cory pada jam selarut ini oleh Alexander. Mungkin karena sejak beberapa waktu dia hanya memperhatikan Alexander. Lord of Valeria tidak terlalu tertarik padanya, dia tahu. Dan begitulah cara dia selalu memanggilnya dengan nama aslinya dan tidak pernah sekalipun dia menggunakan nama panggilan seperti yang dilakukan orang lain. Seolah-olah dia telah menetapkan batas yang tak terlihat di antara mereka. Dia tahu betul bahwa menyimpan perasaan seperti ini tidak ada gunanya, namun ada kerinduan yang tidak diketahui dalam dirinya. Kathy tersentak ketika Alexander mencondongkan tubuh ke depan, bahunya menyentuh bahunya, airnya meluap, katanya dan dia benar. Dia telah mengisi kendi bahkan setelah diisi, biarkan aku mengambil ini. Dia bergerak mundur begitu dia mengambil kendi dari tangannya. Maafkan aku, Kathy meminta maaf dan pergi mengambil kain kering untuk membersihkan lempengan tempat air tumpah sebelumnya. Dia telah mempermalukan dirinya sendiri di depannya, sungguh memalukan. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Itu terlambat. Mengapa kamu tidak pergi ke kamarmu untuk tidur sekarang? Dia mendengar dia berkata padanya. Dia mengangguk dan meninggalkan dapur secepat mungkin, menjauh dari Lord of Valeria. Sesampainya di kamar, dia menutup pintu sambil menyandarkan punggung dan kepala di pintu. Menutup matanya, dia menghirup udara dalam-dalam. Dia masih bisa mengingat aroma Alexander yang tertinggal ketika dia membungkuk ke depan untuk mengambil kendi. Itu menyenangkan seperti turunnya salju pertama di bawah sinar matahari. Sambil menggelengkan kepalanya untuk mengusir pikiran itu, dia berjalan menuju tempat tidurnya, memanjat dan menarik selimut untuk bersiap-siap tidur. Minggu berikutnya pada suatu malam, Kathy diminta untuk membersihkan kamar tamu bersama Matilda dan 3 pekerja lainnya. Dia telah mencoba menjauh dari Matilda tetapi entah bagaimana di sini dia membuat selimut dengannya dan Matilda adalah orang yang bertanggung jawab. Bukannya Matilda buruk atau dia tidak menyukainya tapi kata-katanya terlalu kurang ajar. Dia tidak tahu. Dia terkadang berharap dia seberani dia. Setidaknya dia tidak seperti pelayan lain yang berperilaku baik di depannya dan berbicara buruk di belakangnya. Kathy pindah untuk membersihkan vas ketika Elliot muncul entah dari mana. Kenapa kamu belum siap? Dia bertanya sambil mengancingkan borgolnya. Siap, untuk apa? Kathy bertanya padanya dengan bingung. Dia harus mengurus Areo setelah ini, tetapi dia tidak ingat pergi kemanapun untuk hari itu. Dia menarik tangannya, menyeretnya ke sudut ruangan. Apakah kamu lupa tentang teater? Dia berbisik sementara Kathy mengerutkan alisnya dengan pertanyaan. Aku membicarakannya ketika kamu ingin bekerja di sini, ingat. Dan hari ini adalah harinya. Saya menyesal. Saya pikir Anda bercanda tentang itu, jawabnya sambil melihat ke sekeliling pekerja lain di ruangan itu dan menangkap 2 dari mereka sedang menatapnya. Tentu saja tidak. Awalnya rencananya akan pergi minggu lalu tetapi dibatalkan dan jadi di sini saya semua siap. Apa yang kamu tunggu? Pria di depannya mengangkat alisnya. Maaf, tapi saya harus menolak undangannya, jawabnya. Saya rasa tidak baik jika saya ikut karena saya adalah seorang pelayan di sini. Itu akan menimbulkan pertanyaan yang tidak perlu. Jangan mengutip dirimu seperti itu, Kathy. Anda mungkin bekerja di sini di mansion itu tidak berarti Anda dilahirkan sebagai pelayan atau berasal dari status rendah. Anda diberi kamar di lantai atas karena Anda bukan bagian dari apa yang Anda bicarakan. Dan apapun yang terjadi, kamu akan selalu menjadi putri Kathy bagiku. Elliot tersenyum menatapnya. Kata-katanya membuat senyum di wajahnya. Kamu dapat meninggalkan pekerjaan untuk saat ini dan bersiap-siaplah sementara aku pergi melihat apakah sisanya sudah siap. Sampai jumpa dalam 40 menit, katanya meninggalkannya sendirian. Apakah kamu melihat itu? Kasihan, Sir Elliot sedang dimanfaatkan olehnya. Dia mendengar bisikan dari sisi lain ruangan.
Saya pikir mereka berselingkuh lagi. Mengapa dia datang ke sini untuk berbicara dengan seorang pelayan, adalah komentar lain yang lewat. Senyuman yang telah hilang darinya. Apakah percakapan manusia dan vampir buruk? Atau mungkin itu? Meskipun Kathy dibesarkan di lingkungan yang tidak memiliki vampir, dia berterima kasih kepada orang-orang yang telah merawatnya sebelum dia dibawa oleh kerabatnya. Kenyataannya, para vampir berada di puncak piramida dan para pelayan, budak atau pelayan berada di bagian bawah rantai sementara manusia berada di antara keduanya. Alexander memberinya perasaan bahwa dia berbeda ketika datang ke vampir kelas tinggi lainnya. Bagaimanapun, dia telah menyelamatkannya dari pembunuhan dan cukup baik untuk menawarkan tempat tinggal baginya. Cukup, Matilda berkata dengan ekspresi kesal. Kalian semua bermalas-malasan. Aku ingin kamu menyelesaikan seluruh lantai dalam waktu 1 jam lagi, kalau tidak kamu akan dilaporkan untuk pekerjaan tambahan. Protes mereka hanya menerima tatapan tajam darinya. Dan kau, Kathy melihat bahwa Matilda sedang berbicara padanya sekarang, ikutlah denganku. Dia mengikuti Matilda saat wanita berkulit karamel itu berjalan keluar ruangan. Dalam perjalanan dia melihat Alexander berdiri di samping seorang wanita. Dia mengenakan setelan jas hitam. Wanita itu mengenakan gaun panjang lantai pirus gelap dengan sarung tangan hitam yang memiliki bulu di ujungnya. Dia mengenali wanita yang dia temui selama perayaan musim dingin. Caroline Kahn. Dia melihat Caroline meletakkan tangannya di lengan Alexander dengan santai dan Alexander tersenyum pada apa yang dia katakan. Ketika mereka melewati Tuan, Kathy akan bertanya kemana mereka pergi ketika wanita itu berbicara. Ada orang-orang yang akan melakukan apa saja untuk menjatuhkanmu ke tempat mereka sekarang karena perlakuan yang kamu terima di mansion ini. Apa yang Anda alami sekarang adalah minimal. Saran terbaik yang bisa saya berikan adalah abaikan jika Anda ingin mempertahankan kewarasan Anda. Kathy tampak terkejut bahwa Matilda berusaha menghiburnya. Mereka telah memasuki bawah tanah dan berjalan melalui lorong yang menuju ke dasar mansion. Aku akan mengingatnya, kata Kathy sambil tersenyum. Dia memang mengabaikan sebagian besar tapi kadang-kadang sulit. Bagus. Saya menceritakannya berdasarkan pengalaman. Matilda membuka kunci sebuah ruangan, membiarkan pintu terbuka bagi Kathy untuk masuk. Orang-orang yang tidak berguna akan berbicara buruk tentang Anda satu atau lain cara, tidak peduli apa yang Anda lakukan. Karena mereka tidak berguna. Kenapa kau memberitahuku ini? Apa kau tidak membenciku? Tanya Kathy melihat Matilda membungkuk untuk meraih sesuatu di bawah tempat tidur. Siapa bilang aku membencimu? Dia mendengar pertanyaannya. Kukira begitu, gumam Kathy. Ada 2 tempat tidur di kedua sisi ruangan yang berarti setiap kamar dialokasikan untuk 2 orang yang bekerja di mansion. Bingkai foto yang ada di meja samping menarik perhatian Kathy dan dia mendekat ke sana. Itu adalah seorang pria berbaju zirah dengan 2 gadis kecil di sebelahnya. Saya penasaran ketika Anda tiba hari itu dengan Daisy dan ingin tahu apakah Anda tidur dengan Tuan. Beberapa gadis bodoh berpikir bahwa menawarkan darah atau tubuh mereka kepada Lord Alexander akan menguntungkan mereka. Cetus Matilda sebelum menyeret tas goni hitam dan meletakkannya di tempat tidur. Ambil ini. Apa ini? Kathy pergi ke depan membuka tas goni untuk menemukan beberapa bahan berwarna abu-abu. Ini adalah gaun yang bisa kamu pakai untuk malam ini, kata Matilda sambil berdiri di depan cermin untuk memeriksa wajahnya dan melanjutkan sebelum Kathy bisa memprotes. Kamu mungkin punya yang bagus tapi kamu butuh yang lebih baik dari itu. Orang-orang seperti kita biasanya tidak bisa mengunjungi tempat-tempat seperti teater. Teater ini digunakan untuk para petinggi dan elit dari kelas vampir. Anda bisa berterima kasih kepada saya nanti. Petik 2. Terima kasih telah meminjamkan gaun itu padaku. Kathy menundukkan kepalanya sebagai penghargaan. Aku akan mengembalikannya dengan kondisi yang sama. Melihat tidak ada seorang pun di aula, Kathy berlari menaiki tangga untuk berganti pakaian dengan cepat. Gaun itu sederhana dan rapi, dan Matilda benar. 2 gaun seperti gaun yang dia miliki tidak sesuai dengan apa yang dia kenakan sekarang. Gaun itu mulai berwarna gelap tetapi saat melewati menyentuh lantai itu berubah menjadi warna abu-abu yang lebih terang.
Tidak seperti banyak wanita yang memastikan diri mereka tetap ramping dan bugar, Kathy tidak memilikinya. Atau tidak bisa dengan kebiasaan makannya. Bukan karena dia gemuk, melainkan dia memiliki tubuh yang tampak sehat. Dia mengikat rambutnya dengan jepit rambut yang dibeli bibinya ketika mereka mengunjungi karnaval desa. Dengan menggunakan gigi jepit rambut, dia mengikat rambutnya dengan acak-acakan dan sekali ini dia senang memiliki tekstur rambut yang dia miliki sejak lahir. Tidak terlalu keriting juga tidak bergelombang, cocok untuk mengikat rambutnya. Alexander dan yang lainnya sedang masuk ke dalam gerbong ketika Kathy bergegas keluar dari mansion untuk melihat Sylvia masuk ke dalam gerbong terakhir dari keduanya sementara Elliot membantunya berdiri di pintu. Melihat Kathy, dia tersenyum cerah. "Kamu berhasil tepat waktu, Nyonya," katanya sambil meraih tangan Kathy. Ya, dia tersenyum melihat bahwa hanya dia dan Elliot yang harus masuk ke dalam. Wanita